pertanyaan ya Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian pada kucing hari ini, coach dan kuci akan saya amati ya Bu. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuci dan juga bagaimana kuci merespon dan menanggapi pertanyaan dari kucinya. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip kuci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya, apakah indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu pada kucing kali ini Bu? Gitu ya, saya itu pengennya kunci saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh begitu ya Bu ya. Nah, demikian dulu ya Bu percakapan observasi kali ini. Silakan Ibu Ana melakukan coaching dengan kucing Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang Bu Septi. Selamat siang Bu Ana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ana sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa Bu Septi kok kayaknya kurang semangat? Iya Bu Ana, saya ini butuh teman ngobrol, makanya tadi saya WA Ibu mau cerita-cerita begitu Bu. Oh, ngomong apa sih yang mau diobrolin Bu Septi? Gini Bu Ana, saya ini sedang bingung Bu Ana tentang pembelajaran di kelas saya, terutama pada materi teks prosedur. Saya rasa kok anak-anak kurang aktif, anak-anak ini kalau ditanya iya paham, nggak ada yang nanya diam. Giliran saya memberikan penilaian formatif, nilainya rendah begitu Bu. Jadi saya itu bingung begitu Bu Ana. Oh jadi Bu S, jadi begitu ya Bu Septi. Bu Septi merasa anak-anak kurang fokus dan kurang antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks prosedur gitu ya Bu? Iya Bu, jadi saat ini saya merasa murid itu tidak fokus dan tidak antusias begitu, dan nilainya rendah. Jadi apa gitu yang kenapa gitu? Apa saya juga bingung Bu, mau bagaimana agar pembelajaran ini lebih baik proses dan hasil pembelajarannya begitu. Oh jadi begini ya Bu ya, karena waktu kita kan singkat, jadi yang pengen Ibu dapat dari obrolan kita ini apa sih? Begini Bu, saya berharap obrolan kita nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kenapa murid itu kurang antusias dalam pembelajaran teks prosedur dan nanti nilainya bisa lebih baik lagi begitu. Oh jadi Bu Septi pengennya menemukan solusi bagaimana supaya siswa itu fokus dan antusias dalam pelajaran Ibu, gitu ya? Ya. Iya Bu Ana, supaya nanti murid-murid saya ini bisa lebih paham dengan materi yang saya berikan begitu ya Bu Ana. Padahal dalam pembelajaran saya sudah menggunakan media PowerPoint, saya sudah memberikan contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang dekat dengan lingkungan siswa, tapi nyatanya siswa itu masih kurang antusias dalam pembelajaran begitu Bu Ana. Jadi begini ya Bu Septi, menurut Bu Septi, siswa yang anak-anak yang memahami, yang antusias, yang paham tentang materi teks prosedur itu yang kayak gimana? Bu, menurut saya siswa yang fokus dan antusias itu siswa yang memperhatikan pembelajaran, siswa yang bisa melakukan pembelajaran dengan gembira, dan dia lebih bisa memahami tentang pembelajaran yang diberikan oleh gurunya begitu. Ini menurut Bu Septi ya, apa sih yang bisa Bu Septi lakukan supaya anak-anak atau murid peserta didik kita itu bisa memahami, bisa fokus, bisa antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks prosedur? Itu yang membuat saya masih sedikit bingung Bu. Tapi saya sempat berpikir nih Bu, mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu, nanti disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid begitu.
Bagus itu idenya Bu Setia, sekaligus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Coba dijabarkan rencana aksinya bagaimana Bu Setia? Di awal semester kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu, yang mengetahui kebutuhan belajar murid. Jadi saya bisa mengetahui gaya belajar murid seperti kinestetik, auditory maupun visual. Nah, nanti rencananya saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan membedakan dengan menggunakan strategi berdiferensiasi seperti diferensiasi proses, konten maupun produk, begitu Bu Ana. Nah, bagus itu Bu Seti ya. Nah, terus bagaimana nih Bu Seti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk pada materi teks prosedur ini Bu Seti? Sesuai dengan rencana aksi saya tadi ya Bu, untuk diferensiasi konten, nanti saya akan membuat media-media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid, begitu ya Bu ya. Misalnya untuk gaya belajar kinestetik, nanti saya akan menyiapkan beberapa langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan seperti misalnya membuat makanan atau minuman instan, begitu ya Bu, yang mudah dipraktekkan di dalam kelas. Kemudian untuk gaya belajar auditori, saya nanti akan menyiapkan rekaman atau video-video yang bisa mereka lihat sehingga mereka lebih aktif dalam pembelajaran karena sesuai dengan gaya belajarnya, begitu ya Bu. Dan satu lagi ada gaya belajar visual. Nanti saya menyiapkan gambar-gambar yang bisa mereka lihat ya Bu ya, dan mereka bisa mengetahui seperti apa itu teks prosedur. Mungkin nanti ada langkah-langkah ya Bu Seti ya. Nah, setelah itu kan rencananya kan Bu Seti. Nah, menurut Bu Seti bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Seti itu? Kalau berkaitan dengan ukuran keberhasilan siswa saya, begitu ya Bu, maka siswa saya nanti akan bisa lebih aktif, lebih antusias, lebih semangat dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu terasa lebih bermakna dan menyenangkan, begitu ya Bu. Nah, nanti ini juga berkaitan dengan penugasan Bu. Jadi penugasan ini saya berikan keleluasaan murid untuk memilih tugas atau produk yang bisa mereka hasilkan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dalam bentuk video, kemudian teks, bisa juga gambar atau poster, kemudian bisa dalam bentuk komik. Rencananya sudah baik sekali Bu Setia. Nah, tapi dalam melakukan rencana itu apakah ada kendala-kendala? Kendala itu pasti ada ya Bu ya. Saya perlu waktu nih yang jelas kendalanya. Saya perlu waktu untuk menyiapkan media-media pembelajaran yang akan saya gunakan sesuai dengan gaya belajar murid. Kira-kira nih Bu Setia, berapa lama waktu untuk menyediakan media-media yang Ibu Seti sebutkan tadi? Untuk media kurang lebih saya membutuhkan waktu 2-3 hari. Oh, enggak terlalu lama berarti ya. Adakah orang-orang yang mungkin ya membantu Bu Seti dalam mempersiapkan media-media pembelajaran ini atau apa gitu? Ya, untuk membantu saya gitu ya Bu ya. Nanti ada guru bahasa Indonesia yang sama dengan mapel saya, itu ada Bu Wardia. Kemarin saya sudah berbicara dengan beliau siap untuk membantu saya dalam pembelajaran teks prosedur ini Bu. Oke. Seti kira-kira ya, kapan Bu Seti akan menerapkan di kelas? Kebetulan Bu, jam pelajaran bahasa Indonesia ini di kelas 7 ada pada hari Sabtu Bu. Insya Allah nanti saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari Sabtu, begitu. Oke Bu Setia, kita kan udah ngobrol banyak nih Bu Setia. Kira-kira dari obrolan kita ini apa sih yang Bu Setia dapat? Awalnya saya merasa bingung Bu, bagaimana cara atau upaya saya untuk membuat anak itu lebih aktif, lebih antusias, lebih semangat, dan pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Ana tadi, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan begitu Bu. Nah, sepertinya ini ya. Saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu. Nah, bagus berarti Bu Setia menemukan solusinya bagaimana agar anak-anak tetap antusias. Jadi tetap semangat dalam mengajar ya Bu Setia. Semangat Bu. Harus semangat pokoknya ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Ana sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Saya sekarang jadi lebih semangat lagi nih. Sama-sama Bu Setia, nanti kalau ada perlu apa-apa, pengen support, ngobrol, apa-apa silakan hubungi saya lagi. Ya Bu Ana. Baik Bu Ana, saya permisi, ada jam mengajar lagi nih Bu Ana. Oke baik Bu Seti, sama-sama ya. Semangat ya Bu Seti. Ya.
Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Lia. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Septi ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam kegiatan coaching saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu, yaitu dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi dari itu sehingga kan kalau dibuyar ngapain coaching dulu ya? Aku tulis aja ya coaching kemarin. Pertama coaching, yang satu coaching. Ya. Oke Bu Lia, jadi dalam kegiatan coaching itu saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu identifikasi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dalam itu sudah mengalir bagaimana saya menggali kucing agar bisa menceritakan dan mendapatkan solusi-solusi yang diinginkan. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ana dan Bu Septi tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Bu Ana sudah berusaha menggali dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Septi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Bu Ana? Kompetensi yang akan saya kembangkan berdasarkan alur Tirta ya Bu ya, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian Bu percakapan pasca observasi kita, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tutup, terima kasih ya Bu Ana. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Bu Septi? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi ya, sebagai langkah awal kita melakukan coaching, saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Jadi pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya beri rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga apa respon Ibu terhadap respon Ibu dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu yang pertama kali Ibu lakukan ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Jadi kompetensi yang sangat spesifik akan saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu berikan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi atau langkah-langkah mengatasi masalah yang sedang dihadapi, begitu ya Bu. Oke, baiklah Bu Septi, demikian dulu percakapan observasi kita hari ini. Jadi Bu Septi silakan melakukan coaching terhadap Bu Septi ya. Saya tunggu hasilnya dari gimana. Bu Septi, silakan. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Bu. Bentar lagi ada Septi ya. Nah, ada satu murid saya itu jarang masuk sekolah gitu. Jadi semua guru mapelnya ini melapor ke saya selaku wali kelas bahwa anak ini jarang masuk gitu.
Bu Linda, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa gitu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini. Ya Bu, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini nanti bisa menemukan solusi gitu ya Bu ya, dari permasalahan Bu ya. Iya. Terus terang Bu Septi, saya tuh kadang kepikiran terus gitu di rumah tentang anak saya yang jarang masuk Bu. Kalau seperti itu Bu ya, bagaimana caranya agar siswa Bu ya tadi bisa rajin ke sekolah, bisa masuk ke sekolah terus begitu? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh oleh orang tuanya itu menjaga adiknya. Kebetulan orang tuanya ini bekerja agak jauh dari rumah gitu, jadi anaknya ini disuruh menjaga adiknya yang masih balita, jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Kalau seperti itu Bu ya, bagaimana pendapat Bu ya terkait masalah ini? Kan berarti ya murid tersebut ada masalah ya Bu. Jadi bagaimana menurut pandangan Bu ya terkait masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut? Saya selaku wali kelas Bu, mungkin akan menemui orang tua dari murid saya ini, bagaimana caranya agar anak ini bisa masuk sekolah. Baik Bu ya. Kalau demikian, lalu bagaimana tugas siswa tersebut untuk menjaga anaknya? Maaf, anaknya ya? Adiknya gitu ya Bu ya? Jadi mungkin saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan orang tuanya, memberi pengertian sebisa saya semoga orang tuanya paham ya bahwa tugas anak ini masih belajar, bukan dibebani menjaga adiknya gitu Bu. Ya, itu sangat bagus Bu ya. Semoga saja nanti orang tuanya paham begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana tindak lanjut Ibu ya setelah membicarakan masalah tersebut dengan orang tua murid tadi ya Bu ya? Setelah saya menjelaskan ya Bu ya, memberi pemahaman kepada orang tuanya bahwa anaknya itu harusnya sekolah itu, mungkin saya akan memberikan materi pelajaran itu agar anak ini mencapai lima itu tidak ketinggalan materi-materi yang baru karena sebentar lagi akan ujian. Baik Bu ya, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu ya mewujudkan tujuan tersebut? Saya pikir saya sebagai wali kelasnya ya Bu, kemudian teman-teman sekelas gitu Bu, karena otomatis kan saya akan memberikan catatan mata pelajaran yang lain gitu kepada anak saya yang jarang masuk ini Bu. Bagus sekali Bu ya, memang seharusnya seperti itu ya, harus saling membantu begitu ya Bu ya. Jadi sepertinya Bu ya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya terkait murid yang tertinggal pelajaran karena jarang masuk sekolah begitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu karena sudah berbicara berdiskusi dengan Ibu. Jadi sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan nantinya supaya bisa menyelesaikan masalah ini ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu ya. Semoga nanti bisa tercapai tujuannya ya Bu ya. Tetap semangat. Alhamdulillah, jadi sekarang saya merasa lega gitu loh Bu, karena tadi saya selalu kepikiran gitu. Nah alhamdulillah sudah bercerita dengan Ibu, sudah berkurang gitu, sudah lega gitu. Terima kasih ya Bu Septi. Alhamdulillah Bu ya. Tetap semangat. Iya ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Ibu ya? Ya Bu, alhamdulillah sudah dan Ibu. Alhamdulillah ya. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Dalam coaching ini saya sedang menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Saya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka sehingga saya bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Ya Bu Septi ya, menurut saya sebagai observer ya, apa yang Ibu Septi dan Ibu Lia lakukan sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi Bu Septi sudah berusaha menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Lia, dan Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching.
kompetensinya ya, Bu Septi ya. Jadi pertanyaan yang terakhir nih Bu Septi ya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu berdasarkan alur tirta ya Bu ya. Saya ingin kedepannya bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi seperti itu. Menjadi coaching yang lebih baik lagi ya, baik ya Bu ya. Semoga kedepannya ini bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian Bu ya observasi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Saya tutup sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Septi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, sebagai langkah awal untuk melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk beliau. Pertama, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini, saya akan mengamati coach dan coaching, kemudian nanti akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan jangan lupa gunakan pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Satu lagi Ibu, jangan disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lia adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan ialah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya pikir kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Lia, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu Lia. Pra observasi kita kali ini, silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Assalamualaikum Bu Ana. Salam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Katanya tadi Bu Ana mau cerita ya. Iya nih Bu. Baik Bu, jadi Ibu Ana hari ini mau ngobrol tentang apa Bu? Jadi gini Bu ya, kan saya di kelas itu yang mau saya bicarakan ya, di kelas itu saya sudah menemukan beberapa kesulitan kayak anak-anak yang apa ya, kesulitan dalam belajar. Kan hari ini materinya tentang kondisi untuk muka bumi Indonesia. Saya itu merasa anak-anak itu kayak ada yang malas, pokoknya ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pelajaran di kelas gitu. Oh, jadi intinya Ibu Ana kesulitan dalam menyampaikan materi tentang kondisi muka bumi Indonesia ya Bu ya, kesulitan dalam menyampaikannya kepada anak-anak gitu ya Bu? Iya Bu. Baik Bu Ana, jadi dalam diskusi kita atau cerita kita siang ini, Bu Ana ingin mendapatkan apa ya? Harapan saya ya Bu ya, dari diskusi yang kita lakukan saya bisa menemukan solusi-solusi untuk mengatasi kesulitan anak-anak dalam belajar di kelas. Apa yang bisa Ibu Ana lakukan ya Bu, supaya anak-anak ini bisa memahami tentang materi bentuk muka bumi Indonesia ya Bu? Ini ya Bu ya, kan kemarin selama proses pembelajaran saya sudah memberikan pemahaman, sudah menyampaikan materi yang berhubungan dengan bentuk muka bumi Indonesia. Setelah saya memberikan materi, setelah saya jelaskan, saya tanyakan sama anak-anak apakah sudah paham, apakah sudah mengerti. Mereka jawab sudah paham. Kemudian saya kasih contoh kayak media-media, menggunakan peta atau sebagainya Bu. Nah mereka jawab sudah paham. Tapi ketika saya kasih soal, bingung lagi Bu. Jadi apa media yang harus saya tingkatkan lagi gitu. Oh iya, jadi menurut Bu Ana, anak-anak yang idealnya memahami tentang materi bentuk muka bumi Indonesia itu seperti apa Bu Ana? Kita kan materi
IPS nih juga berhubungan dengan apa ya kayak teori-teori. Jadi anak-anak sudah bisa paham untuk muka bumi dari letak geografisnya, letak apa geologisnya, itu menurut saya sudah lumayan karena dia sudah tahu letak bintang, bisa letak di berapa bintang itu sudah kategori dia paham. Karena masih ada beberapa anak yang ketika kita tanya letak Indonesia di mana mereka bingung. Jadi menurut saya paham dikit aja saya sudah beranggapan mereka bisa. Tidak harus apa semua itu enggak. Kira-kira Bu Ana, apa yang bisa Ibu Ana lakukan untuk membantu anak-anak itu memahami tentang materi bentuk muka bumi Indonesia ini, Bu? Itu juga ya, saya sudah sempat berpikir ingin melakukan beberapa hal yang bisa membuat anak-anak lebih paham dari sebelum lebih mudah memahami apa itu bentuk muka bumi. Sebenarnya saya ada beberapa ide sih, Bu. Iya, bagus Bu Ana. Kira-kira idenya beberapa itu apa, Bu? Baik, banyak banget ya. Kan saya kalau menurut saya biar anak-anak itu muda, nanti saya akan pasti menggunakan metode ceramah ya Bu ya. Nah kemudian nanti saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama karena kan zaman udah canggih nih Bu, bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan laptop, kita berikan anak-anak video kan situ banyak Bu penjelasan tentang materi-materi bentuk muka bumi. Nah kalau memang anak itu kebetulan tidak suka dengan video, kan ada beberapa anak yang nggak suka nih nonton. Oh mungkin akan saya berikan dia peta. Di situ kan ada letak dari bintangnya berapa, dari videonya berapa. Nah mungkin menggunakan beberapa media saja Bu ya. Oh, bagus itu Bu Ana, itu ide bagus. Berarti intinya seperti pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Nah iya Bu, jadi kita sesuaikan dengan keinginan anak-anak. Iya, kayak video gitu ya. Bagus sekali Bu Ana. Baik Bu, sekarang kira-kira apa ukuran dari rencana aksi Ibu ini dianggap berhasil? Ukuran keberhasilan Iya. ya. Jadi dari rencana aksi saya ini saya bisa mengukurnya berhasil atau tidak. Mungkin dari saya lihat anak itu bisa nggak sih memahami materi yang saya berikan dengan cara mungkin saya memberikan soal, memberikan tugas. Kan kalau mereka memahami pasti mereka dengan mudah mengerjakan tugas atau soal yang saya berikan. Kira-kira ada kendala tidak ya tentang nanti Ibu waktu Ibu melakukan rencana aksi ini, kira-kira ada kendalanya tidak? Saya rasa kalau kendala itu pasti ada ya Bu ya, apalagi kan di sekolah di daerah saya mungkin sinyal, apalagi kalau misalnya menggunakan laptop itu kan menggunakan listrik kan Bu, salah tahu ada kendala lampu mati. Nah itu semua bisa dikatakan kendala kan. Ada kalau misalnya pakai HP, ada anak-anak yang tidak bawa HP. Iya. Kira-kira Bu berapa lama waktu yang Ibu Ana perlukan untuk mengatasi atau mempersiapkan media-media yang dibutuhkan ini Bu? Kalau mempersiapkan media ya, kalau kayak HP mungkin boleh ya Bu ya, karena saya harus meminta anak-anak untuk membawa HP. Nah kalau kayak yang menggunakan laptop, proyektor dan sebagainya mungkin 1 atau 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Oh, berarti itu solusi dari kendala yang nanti ya, berarti sudah disiapkan dari jauh hari. Iya. Adakah Bu kira-kira ada tidak seseorang yang mungkin bisa membantu Ibu Ana ini untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Jadi gini ya Bu ya, saya mungkin akan berdiskusi dengan sejawat yang untuk mata pelajaran sama saya. Jadi di sini akan bekerja sama dengan beliau. Jadi kita bisa berbagi pengalaman apa yang saya lakukan mungkin bisa diterapkan juga di lainnya nanti. Ya, berarti kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau melaksanakan pembelajaran ini? Mungkin hari Selasa ya Bu ya, karena kan IPS itu satu kali pertemuan, jadi hari Selasa. Nah, baik Bu. Sekarang kita review sedikit tentang diskusi kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu Ana dapatkan dalam perbincangan kita hari ini Bu? Ini ya Bu ya, kan tadi awalnya saya bingung nih anak-anak di kelas kayak gitu, saya mau menerapkan apa, mau melakukan apa, saya bingung. Tapi setelah berdiskusi di sini, jadi saya paham. Oh, saya bisa menggunakan media biar anak-anak lebih paham. Saya bisa menentukan media sesuai dengan kebutuhan anak-anak agar mereka tidak jenuh di dalam pelajaran, agar mereka tidak bosan dalam pembelajaran mereka. Wah, keren sekali Bu Ana. Ibu Ana pasti bisa melakukan ini nanti. Semangat ya Bu. Insya Allah saya bisa melakukan. Awalnya saya bingung dengan diskusi ini, saya akhirnya bisa sedikit lega. Semoga saya bisa mengatasi semua kendala-kendala yang saya hadapi. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Ana. Bu, Waalaikumsalam
Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ana? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Iya pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya ini Ibu yang diinginkan oleh Bu Iya? Dalam coaching ini saya rasa sudah sesuai dengan alur kita Bu, sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya sudah bisa menggali agar coaching itu bisa bercerita, kemudian bisa mengatasi dan mencari solusinya sendiri. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Iya dan Bu Ana tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Iya juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Iya tadi bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ana. Dan Bu Ana juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, tadi juga proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, begitu ya Bu? Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Iya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Iya? Potensi yang akan saya kembangkan berdasarkan alur kita, saya akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi di situ. Baik Bu, semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan pasca observasi kita kali ini Bu. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.